Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Pemirsa, kita akan kembali bergabung ke Geraha BNPB Jakarta untuk mengikuti perkembangan terkini penanganan COVID-19 di Indonesia. Dari COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama beban ekonominya yang bertambah, yang menjadi bertambah pada hari ini adalah mereka yang tinggal di rumah sejak pertengahan Maret. Ini disadari sepenuhnya oleh pemerintah dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Kami mohon kesabarannya. Masa sulit ini merupakan ujian untuk kita semua. Oleh karena itu, mari bersama-sama tetap aman dan sehat di rumah. Pemerintah akan bekerja keras agar beban penyakit ini bisa cepat berlalu dan beban ekonomi saudara-saudara kami ringankan dan tidak menambah beban baru bagi saudara-saudara sekalian. Kami mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan kemauan bekerja sama. Terima kasih atas kepatuhan dan disiplin saudara-saudara sekalian. Tantangan risiko kesehatan dan kehidupan ekonomi sudah berat. Mari kita pastikan tidak perlu kita tambah lagi dengan beban psikologis dari berita-berita atau informasi yang tidak benar, yang justru nanti akan menyebabkan kita menjadi semakin susah. Oleh karena itu, Kementerian Informasi sudah mendetek lebih dari 1.125 berita hoax atau informasi yang tidak benar di berbagai media, di internet. Semua ini akan ditangani secara tegas oleh aparat kepolisian. Oleh karena itu, tetap akses, tetap ikuti informasi yang benar dan resmi dari pemerintah. Baik di covid19.go.id, di hotline 119, di WhatsApp COVID-19, di Halo Kemkes di 1500567, dan di banyak sekali layanan aplikasi online dan layanan telemedicine yang lain. Ikuti terus siaran TVRI dan RRI yang disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta. Kinerja kita pada hari ini, tanggal 15 April 2020, tanggal 16 April 2020 pada pukul 12 sebagai berikut, bahwa laboratorium yang saat ini sudah melaksanakan full kegiatannya untuk melakukan pemeriksaan, sudah lebih dari 32 lab. Yang lainnya dalam waktu dekat setelah dilakukan setting dan kemudian melengkapi sebagian peralatannya akan segera bisa beroperasi. Spesimen yang kita periksa sampai dengan saat ini sudah hampir 40.000. Kasus yang kita periksa sudah hampir 35.000. Hasil positif 5.516 akumulasi sampai dengan sekarang. Hasil negatif 29.459 sampai dengan saat sekarang. Pasien yang dilaporkan ODP 169.446 orang. Pasien dalam pemantauan PDP 11.873 orang. Konfirmasi positif coronavirus 19 dari pemeriksaan real-time PCR 5.516 orang. Kasus sembuh 548 orang, kasus meninggal 498 orang. 34 provinsi terdampak dan 202 kabupaten kota yang sudah terdampak. Kita patut bersyukur pada hari ini akumulasi pasien sembuh di DKI sebanyak 202 pasien, di Jawa Timur 86 pasien, Sulawesi Selatan 42 pasien, Bali 32 pasien, Jawa Barat 28 pasien. Dan di provinsi yang lainnya sehingga jumlah totalnya adalah 548 pasien. Akumulasi ini dapat dipersingkat sebagai berikut: penambahan kasus positif sebanyak 380 orang, sehingga total menjadi 5.516. Kasus sembuh hari ini bertambah 102 orang,
sehingga total menjadi 548 orang. Meninggal hari ini bertambah 27 orang, sehingga total meninggal menjadi 496 orang. Saudara-saudara, pastikan bahwa kita tidak tertular, bahwa kita tidak menular. Hargai dan bantu mereka yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Jangan pernah melakukan diskriminasi terhadap pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Tidak boleh kita menolak jenazah COVID-19. Tunjukkan bahwa ini adalah bukti nilai-nilai kemanusiaan kita. Kekompakan mutlak dibutuhkan, dan ini saat ini sedang diuji di bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, marilah kita lawan COVID ini dengan meningkatkan imunitas diri. Makan yang bergizi. Bahkan ibu yang menyusui pun harus tetap bisa memberikan ASI-nya. Anak-anak tetap diberikan imunisasi. Sabar dan tenang, istirahat cukup dan teratur. Tidak panik, dan dijaga kegembiraan di dalam keluarga. Gotong royong dan bersatu melawan COVID. Kita harus bekerja dari pusat sampai ke daerah, dari desa sampai RT RW, sampai ke keluarga kita. Tetap berada di rumah. Mari melakukan aktivitas bersama keluarga di rumah. Kami ingatkan bahwa pada periode sekarang ini ancaman demam berdarah secara klasik akan muncul. Oleh karena itu, mari bersama-sama tetap berada di rumah dan menjadi juru pemantau jentik untuk setiap rumah masing-masing. Pastikan gerakan pemberantasan sarang nyamuk kita lakukan bersama-sama selama kita berada di rumah. Mari jadi teladan, mari kita menjadi pahlawan untuk keluarga, untuk lingkungan, dan untuk bangsa ini. Kita pasti bisa, pasti bisa. Sekian. Terima kasih dan selamat sore.